Karena saya pernah sebelum photoshoot itu kan pernah make upin Bapak ya Pak ya. Ya. Itu memang kerutannya itu nggak terlihat Pak. Ini Ini jangan dihapus ya. salam sehat dimanapun kawan pajak berada. Selamat datang di CCPK, cakap-cakap pajak kabar. Cakapnya cakap-cakap, yang cakap kuy cakap-cakap. Kali ini kita sudah berada di studio Le Humas. Saya di lantai 2 bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalimantan Barat. Berbicara tentang penerimaan pajak, tahun 2021 kemarin Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai penerimaan 100%. Dan Kanwil DJP Kalimantan Barat merupakan salah satu kantor wilayah yang berhasil pula mencapai penerimaan 100%. Kali ini di CCPK kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa karena beliau merupakan salah seorang pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat. Langsung aja kita sapa yuk. Selamat datang Bapak Ahmad Jamhari. Selamat pagi Mbak Meta dan kawan pajak semuanya. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, never been better than this. Never been better than this before ya Pak ya. Kalau misalnya boleh kita tanya nih Pak, pertama kali Bapak datang di Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat ini kan pada tanggal 13 Maret 2020 nih Pak. Ya. Pada saat pandemi. Gimana sih perasaan Bapak waktu pertama kali pindah ke Kalimantan Barat Pak? Ya, terima kasih ya. Maret 2020 itu pandemi pada saat puncak-puncaknya dan waktu itu bulan menjelang puasa kalau nggak salah ya. SK keluar harus pindah ke Kalimantan Barat dari Jakarta. Tentu siapapun yang dimutasikan pada saat pandemi akan merasa wah ini challenging. Tidak boleh berkata berat, ini challenging. Dan tugas di mana saja kita harus siap untuk melaksanakan. Ketika itu harus berangkat, siap berangkat. Siap berangkat. Tapi ini pertama kali Bapak ke Kalimantan Barat nggak Pak? Sebelumnya saya sudah LO ya, License Officer Monitoring dan Penerimaan Pajak untuk Kanwil Kalimantan Barat itu sejak tahun 2019. 2019. Berarti udah nggak asing ya Pak ya dengan Pontianak berarti Pak? Ya, pertama saya ke sini itu bulan November 2019. ST. Kemudian tahun 2020 ke sini sebagai SK. Ya, surat keputusan. Memang seperti itu Pak. Awalnya ST, lama-lama SK biasanya. Baik Pak, ini dari data kami. Tanggal 23 Desember 2021 pukul 10 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat itu sudah berhasil penerimaannya 100% nih Pak. Ya. Tips dan triknya ini apa sih Pak? Mungkin sebenarnya yang kita lakukan adalah sama aja di semua kanwil barangkali. Yang kita lakukan adalah pertama tentu kita harus mapping potensi ya, yang kira-kira potensi penerimaan dari kanwil DJP Kalimantan Barat itu apa saja sih. Dari awal tahun kita sudah tentukan berdasarkan data statistik tahun-tahun sebelumnya ya. Antara lain kalau di sini yang unggulan adalah perdagangan dan tentu saja dari perkebunan kelapa sawit. Mungkin ada sedikit karet dan tentu ada pertambangan boksit di daerah Ketapang dan di daerah Tayan. Itu mungkin yang potensi besar itu ada di situ. Berarti digali potensi di bagian yang besar itu ya? Yang bagian besar, ya betul. Ya. Karena sebagai informasi ya Kang Pajak ya, sewaktu Bapak Ahmad Jamhari ini pindah 2020, penerimaan Kanwil DJP Kalimantan Barat ini 2 tahun berturut-turut 100% loh. Ini luar biasa ya Pak ya. Karena dari data ya Pak, kita lihat 2014 ke bawah itu aja udah belum 100% Pak. Bapak pindah ini langsung 100%. Luar biasa. Baik Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang lebih ringan nih Pak. Kira-kira kan di Pontianak ini kalau kerja terus agak capek ya Pak ya. Kira-kira Bapak melakukan hobi apa sih supaya bisa tetap bugar gitu Pak? Kalimantan Barat, Pontianak, Singkawang itu sudah terkenal di dunia perwisataan itu sebagai pusat kuliner yang enak-enak. Tentu hobi kita makan itu di sini tersalurkan. Tetapi kita juga harus memperoleh argumen pembenaran dari hobi makan tadi dengan olahraga. Gitu. Oh luar biasa. Olahraganya sepeda. Sepeda ya Pak. Jadi sepeda adalah pembenaran ketika kita makan. Jadi habis sepeda bisa makan. Iya, kan udah olahraga, makan boleh dong. Iya benar. Karena saya pernah sebelum photoshoot itu kan pernah make upin Bapak ya Pak ya. Itu memang kerutannya itu nggak terlihat Pak. Ini jangan dihapus ya. Testimoni jujur. Baik, tadi Bapak sudah
mention tentang kuliner nih Pak. Kira-kira di Kalimantan Barat ini kuliner kesukaan Bapak kira-kira apa Pak? Salah satunya yang saya suka di sini itu coipan. Coipan. Coipan kalau di Singkawang ya, di sini mungkin cai kue. Ya benar Pak. Ya. Bapak sukanya yang isian apa Pak? Macam-macam, bengkoang boleh, yang sayuran juga boleh, campur gitu ya. Itu Semuanya enak ya Pak? Iya benar, luar biasa. Karena memang Pontianak dan Singkawang itu terkenal, coipannya terkenal sekali. Ya. Benar. Lalu Pak, Kalimantan Barat ini khususnya Pontianak dan Singkawang itu kan biasanya terkenal dengan kopinya nih. Kopi. Apa Bapak suka ngopi nggak Pak? Saya sebelum di sini pernah penugasan di Aceh. Ya. Nah, itu kan pusatnya kopi. Jadi gayo, tentu ya kopi gayo, hobi-kopi juga. Jadi dan kopi tanpa gula. Oh, americano Pak orang. Americano atau espresso yang single shot, double shot, tanpa gula ya. Itu penyakit lambung nggak ada Pak? Insya Allah enggak. Oh luar biasa. Ini dan kata orang ini nanti nggak bisa tidur nggak juga. Pagi ngopi, siang ngopi sampai 5 gelas gitu. Kalau di itu kan misalnya ada tamu ngopi lagi, tidur ya tidur aja. 5 gelas kopi 5 itu cangkir kecil itu ya. Oh my god, 5 shot berarti ya Pak. 5 shot espresso masih kuat berarti ya Pak. Ya artinya tidak ganggu jadwal tidur gitu. Luar biasa. Berarti kayaknya masih sehat nih ya Pak ya. Kayaknya saya mau mengikuti pola hidup Bapak nih sepertinya. Dengan ngopi ya. Dan kata orang ngopi bikin hitam nggak juga, kecuali buat cuci muka ya. Bagus Pak, untuk scrub bagus malah Pak. Dia mengapain sisa atasnya kali ya. Iya betul. Baik, untuk ini kan gaya hidup offline nih Pak. Offline. Kalau misalnya nih Pak, kalau anak-anak zaman sekarang kan dikit-dikit check out gitu ya, belanjaan. Bapak sering nggak sih belanja online gitu Pak? Pernah juga. Saya punya akun Shopee gitu ya, untuk beberapa barang yang waktu pandemi ini kan misalnya butuh apa, susah gitu, ya carinya di online itu. Walaupun nggak maniak gitu ya, hanya ini aja. Tapi sebenarnya karena anak-anak saya juga remaja gitu ya, misalnya butuh apa tinggal bilang, cariin ini, nanti pembayarannya saya yang bayar. Alamat kirim ke sini. Iya, benar. Jadi simbiosis. Mutualisme ya Pak? Mutualisme. Benar. Biasanya Bapak beli apa nih Pak? Kalau misalnya di belanja online tuh biasanya belanja apa? Macam-macam makanan. Gitu. Makanan juga mau belanja online. Belanja online. Berarti Bapak masak? Masak nasi. Masak nasi. Ya. Kalau lauknya belanja berarti? Lauknya belanja. Kalau cuma sekedar telur dadar, Indomie goreng, varian Indomie ya oke lah. Masak sendiri. Luar biasa. Kadang-kadang upload juga. Upload Indomie. Berarti Bapak punya akun Instagram berarti ya Pak ya? Punya akun Instagram. Berarti memantau pajak Kalbar berarti nih ya Pak ya? Ya semuanya Kalbar, KPP, KP2KP, walaupun nggak semuanya saya klik ya. Kadang-kadang kan berarti ada 14, 15 sama Kanwil ya. Ya mungkin 3 atau berapa. Berarti Pak Ahmad Jamhari itu aktif di media sosial dan melihat, memantau bawahannya berarti ya Pak, luar biasa. Ya, kita sudah mengenal lebih dalam nih tentang Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat. Sebelum menutup podcast kita Pak, karena kan kita memang bincang-bincang singkat aja nih Pak dan santai. Kira-kira apakah ada kalimat penutup Pak sebagai closing statement mungkin Pak, silakan. Terima kasih. Dari kita bekerja selama 2 tahun di sini, kemudian ketika kita merayakan syukuran, saya lihat semuanya excited gitu ya. Itu menunjukkan bahwa teman-teman di sini semuanya engage dengan kantor, dengan tugas, dengan kewajiban, dan juga memiliki ownership. Buktinya ketika kita berhasil, ini keberhasilan kita loh. Nah, saya suka malah tidak ada yang mengklaim ini berkat saya, atau wah saya mah perannya gitu. Semuanya itu sama, berperan dari yang kecil, yang besar, yang di bawah, yang di atas, dan itu terwujud ketika kita merayakan atau kita mensyukuri keberhasilan, semuanya menikmati, semuanya bahagia. Itu satu perasaan yang membahagiakan. Luar biasa sekali. Nah, itu adalah closing statement dari Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Jamhari sudah bergabung dengan kita di CCPK di episode pertama ini ya. Mudah-mudahan selanjutnya mau bergabung lagi ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Baik, demikianlah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya video ini meluas se Indonesia ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di CCPK berikutnya. Cakap-cakap pajak Kalbar. Cakapnya cakap-cakap, yang cakep kuy cakap-cakap.